Katanya ini HP bisa di segala keadaan. Apa saja kelebihannya? Halo, balik lagi di channel yang bahas spesifik tipis-tipis. Intip produk terbaru dari Oppo yakni Oppo A5 Pro. Produk lanjutan dari Oppo A3 Pro 5G yang sebelumnya. Dari iklannya, dia beda jauh dari Oppo A3 Pro. Sekilas lebih mirip keturunan Reno series. Langsung aja, ini dia. Yuk kita mulai bahas isi produknya. Standarnya dari Oppo, dia lengkap meski nggak selengkap produk Infinix. Seenggaknya, dia sudah kasih case di dalam boxnya. Dan nggak perlu lagi beli charger, nggak seperti produk sebelah. Ada SIM ejector, kabel data, dan juga adaptor 45 watt. Oke, next kita lanjut ke bagian bodi Oppo A5 Pro. Oppo A5 Pro desainnya nggak jauh beda dengan handphone keluaran terbaru saat ini. Bodinya kotak dan kamera kotak masih jadi pilihan Oppo juga saat ini. Pilihan warnanya juga unik, sudah tidak ada lagi warna hitam dan warna putih. Untuk warna gelapnya Oppo pakai di coklat mocha. Warna terangnya Oppo pakai di biru sutra. Dan warna netralnya Oppo pakai di hijau lumut. Ini adalah varian hijau lumut. Oppo memberikan kesan bertekstur sehingga menambah kesan mewah pada bodinya. Oppo A5 Pro dibekali sertifikasi ketahanan tingkat militer. Namun bukan berarti Oppo A5 Pro ini dikhususkan hanya untuk para pekerja militer ya. Namanya juga perlindungan anti jatuh nggak tanggung-tanggung. Oppo sendiri mengklaim bahwa dia sudah diuji dengan 14 kali pengujian tingkat militer. Oppo A5 Pro ini punya perlindungan khusus yakni bantalan bionik yang fungsinya hampir mirip dengan kantong udara ketika handphone dijatuhkan untuk melindungi komponen-komponen penting di dalam handphonenya. Untuk bagian penutup mesinnya, terutama bagian motherboardnya, dia sudah dilindungi menggunakan aluminium yang sangat kokoh. Kaca pada layar pakai kaca anti pecah 160%, lebih bagus daripada standar handphone biasa. Kelebihan selanjutnya, Oppo A5 Pro punya sertifikasi IP69, IP68, dan IP66. Tahan air dan debu, di mana dia bisa tahan saat direndam dan tahan dengan semprotan air yang sangat kuat. Bahkan bisa tahan di dalam air yang punya suhu 80 derajat Celcius. Dan mengingat kembali buat teman-teman yang akan pakai Oppo A5 Pro-nya, kalau handphonenya habis nyemplung air atau habis jatuh di dalam genangan air hujan, mungkin jangan lupa dibilas bersih dulu dan keluarin dulu airnya yang masuk ke dalam perangkatnya menggunakan mode water rejection agar bagian dalam handphonenya benar-benar kering. Jangan sampai main colok charger ya guys dalam keadaan handphone masih basah, karena itu bisa merusak handphonenya. Meskipun handphone sudah dilengkapi triple IP tersebut, kalau handphonenya basah langsung dicolok listrik, pastinya akan membuat handphonenya menjadi bermasalah. Oke, untuk fitur menarik lainnya, karena tadi kita sudah bahas panjang banget bagian bodinya, karena Oppo memang lagi menjual kelebihan dan ketahanan bodi, ada yang menarik dari Oppo A5 Pro. Dia punya fitur menarik yaitu ada outdoor mode, di mana mode ini membantu banget buat para ojol. Karena jika kita buka fiturnya, ada berbagai aplikasi ojol dari berbagai negara. Aplikasi ini mungkin kembangan dari Linkbus yang ada di Reno series sebelumnya. Di mana beberapa fungsinya dari outdoor mode ini bisa mempercepat orderan ojol masuk, bisa juga memberikan arah map yang lebih akurat, jadi handphone bisa menarik sinyal lebih kuat berkat Linkbus tadi ketika dengan di area-area yang susah signal. Dari dua kelebihan di atas, yakni handphone dengan bisa tahan di segala keadaan, mau dingin, mau beku, benturan yang keras, maupun suhu panas hingga 80 derajat, dan juga ada fitur outdoor yang jarang ada di handphone lain, membuat handphone Oppo A5 Pro ini pas banget untuk market di Indonesia, khususnya untuk pekerja outdoor seperti ojol. Oke, sekarang kita lanjut ke spesifikasi singkatnya. Dari Oppo A5 Pro 4G ini, mulai dari layarnya yang pakai IPS LCD dengan ukuran 6,67 inch dan dengan refresh rate 90 Hz dan resolusi layarnya di 720x1604 pixel serta lapisan layarnya dengan Corning Gorilla Glass 7i. Chipsetnya menggunakan Qualcomm Snapdragon 6S 4G generasi pertama yang punya varian kapasitas di RAM 8 internal 128GB dan RAM 8 internal 256GB. Kameranya menggunakan 50 megapiksel di kamera utama, 2 megapiksel kamera monokrom, dan untuk kamera depannya dia menggunakan 8 megapiksel.
Sekarang untuk baterainya menggunakan 5800 mAh dengan kecepatan pengecasannya 45 watt super VOOC. Sedangkan di Oppo A5 Pro 5G punya perbedaan spesifikasi pada layarnya. Untuk A5 Pro 5G, layarnya menggunakan refresh rate sampai 120 Hz dan chipsetnya menggunakan MediaTek Dimensity 6300. Untuk fitur-fitur yang lain semuanya sama. Kalau untuk warnanya, Oppo A5 Pro 4G memiliki varian yang lebih banyak. Itu tadi tipis-tipis mengenai Oppo A5 Pro, handphone yang tahan di segala tantangan. Dari banyak handphone yang tahan banting, kalian pilih mana nih? Oppo A5 Pro atau tipe lainnya? Komen di bawah ya guys. So, sekian dari pembahasan Oppo A5 Pro kali ini. Nantikan saya di video saya selanjutnya. See you!